Namaku Rida. Aku bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang letaknya di tengah-tengah kota Bandung. Sudah kira-kira 5 tahun aku menjalani profesi ini, pekerjaan yang memang sudah menjadi cita-cita dari kecil, termasuk pekerjaan yang menurutku sangatlah mulia. Aku sangat menikmati pekerjaan ini, nyaris semuanya kulakukan dengan senang hati. Aku pun memang suka pekerjaannya. Aku suka rekan-rekan sejawatku, aku suka lingkungannya, semuanya. Nyaris semuanya. Rumah sakit tempat kerjaku ini adalah rumah sakit yang sudah lama berdiri dan cukup tua usianya. Seperti layaknya bangunan tua yang ada di kota Bandung, tentu saja masih bangunan yang berarsitektur Belanda. Beberapa sudutnya pun dibiarkan apa adanya, tidak pernah direnovasi sedikit pun, hanya catnya saja yang terus diperbarui. Menurut sejarahnya, waktu pertama kali dibangun, rumah sakit ini hanya memiliki satu gedung dan satu lantai saja. Sekarang sudah memiliki beberapa gedung dalam satu kawasan. Salah satunya, gedungnya itu terdiri dari 7 lantai. Rumah sakit yang sangat luas dan cukup terkenal juga. Nah, kali ini ada satu kejadian yang cukup menyeramkan yang pernah aku dan rekan-rekan lain alami. Jadi saat itu, ada salah satu pasien, namanya Bu Juwita. Satu dari beberapa pasien yang sangat aku ingat sampai sekarang. Satu alasannya adalah karena beliau ini cukup lama dirawat. Kurang lebih 2 bulan, sampai akhirnya takdir berkata lain. Ajal menjemputnya di ruang rawat inap. Selama 2 bulan masa perawatan itu, kami para perawat sudah cukup akrab dengannya. Kebetulan juga, Ibu Juwita itu orang yang sangat ramah, senang bersenda gurau dan berbincang. Ketika masuk rumah sakit, Ibu Juwita itu berumur 69 tahun. Tubuhnya kurus dengan rambut panjang yang sudah memutih. Penyakit yang deritanya juga cukup berat, yaitu komplikasi juga. Kebetulan aku yang pertama kali menanganinya dan merawat beliau saat keluar dari penanganan UGD. Ruangan yang Ibu Juwita gunakan adalah ruangan VIP. Satu ruangan hanya diisi oleh satu pasien. Di dalamnya tersedia sofa dan meja untuk keluarga yang ingin menemaninya. Dengan telaten aku merawatnya pada malam pertama dan mempersiapkan segala yang harus disiapkan. Hanya 2 anggota keluarga yang menemaninya, satu laki-laki berumur 40 tahunan dan satu perempuan berumur sekitar 25 tahunan. Yang laki-laki berdiri di samping tempat tidur sambil terus berbincang dengan Ibu Juwita. Sementara yang perempuan duduk di sofa sambil terus-menerus memainkan ponsel yang ada di tangannya. Sudah ya Bu, sekarang Ibu istirahat. Saya berada di ruangan perawatan, tidak jauh dari sini. Kalau ada yang diperlukan, Ibu tekan tombol yang ada di sebelah tempat tidur ya. Nanti saya akan langsung datang. Terima kasih ya Neng, ucap Ibu Juwita tersenyum. Setelah itu aku langsung keluar, berjalan menuju ruang perawat yang berada di ujung lorong. Ruangan Ibu Juwita dan ruangan perawat berjarak sekitar 30 meter. Ruangan rawat inap ini berada di gedung paling besar kedua, bangunan yang cukup tua usianya. Malam itu yang bertugas hanya aku dan kedua temanku, Ida dan Riana. Aku duduk sendiri di meja perawat yang berada di depan ruangan. Sementara Ida dan Riana masih berkeliling ke pasien. Sekitar pukul 11 malam, pintu kamar Ibu Juwita terbuka. Kemudian, 2 anggota keluarga yang sejak awal menemaninya keluar dari dalam. Suster, saya mau nitip ibu saya ya. Kami hanya bisa menemaninya sampai di sini. Nanti, besok kami akan datang lagi. Begitu ucap sang lelaki yang belakangan aku tahu kalau dia adalah anak dari Ibu Juwita. Baik ya Pak, jawabku dengan ramah. Kemudian mereka pun pulang. Sendirian aku duduk di meja depan ruangan perawat. Sementara Ida dan Riana berada di ruangan yang tepat di belakangku. Lorong kosong panjang menjadi pemandangan yang aku lihat di depan. Kanan kirinya berbaris pintu ruangan rawat inap yang tidak semuanya terisi, hanya beberapa saja. Suasananya sangat sepi dan hening, situasi yang sudah biasa aku dan teman-teman rasakan apabila sedang bertugas malam. Waktu itu sudah hampir jam 1 malam, ketika aku harus berkeliling mengunjungi pasien satu persatu. Ibu Juwita berada dalam ruangan yang letaknya nomor 2 dari ujung. Aku sengaja mengunjunginya paling terakhir.
Ketika tepat berdiri di depan kamarnya, dari jendela aku dapat melihat kalau lampu masih menyala terang. Sebelum membuka pintu, aku terdiam sebentar karena mendengar sesuatu. Nyanyian senandung Temang Jawa yang terdengar sayup-sayup dari dalam. Lalu aku mengetuk pintu, kemudian aku masuk. Ternyata Ibu Juwita sedang bernyanyi, nyanyian tembang lagu Jawa. "Selamat malam, Bu. Kok belum tidur?" tanyaku dengan ramah. "Iya, Neng, belum ngantuk. Supaya ngantuk, biasanya saya nyanyi dulu. Gak keganggu kan, Neng?" Ibu Juwita membalas sapaanku dengan senyuman. "Gak apa-apa, Bu, tapi Ibu harus segera istirahat supaya lekas sembuh." Selanjutnya aku menemani Ibu Juwita untuk beberapa saat. Dalam pembicaraan yang cukup singkat itu, dia bercerita tentang keluarganya. Bercerita dengan napas yang beberapa kali tersenggal. Dia bilang kalau tadi yang menemaninya di ruangan adalah anak laki-laki yang nomor 2 dan yang perempuan itu istrinya, menantu dari Ibu Juwita. Anak pertamanya itu bekerja di luar negeri, sedangkan yang bungsu perempuan tinggal di Surabaya bersama suaminya. Ibu Juwita perempuan kelahiran Semarang, nah bertahun-tahun tinggal di Bandung karena mengikuti sang suami yang bertugas di Kota Kembang ini. Suaminya sudah lama meninggal. Nah, sepeninggalan suaminya itu, dia tinggal di rumah anak laki-lakinya yang nomor 2 yang menemaninya di dalam ruangan. Cukup lama aku mendengarkan beliau yang nampaknya sangat senang bercerita. Hingga akhirnya aku sedikit memaksakan untuk beristirahat. "Lampu saya redupkan ya, Bu. Kalau ada apa-apa, Ibu silakan tekan tombol panggilannya ya." Setelahnya aku keluar dan kembali ke ruang perawat. Itu malam pertama aku kenal dengan Ibu Juwita. Kondisi Ibu Juwita juga yang naik turun memaksanya untuk terus dirawat inap. Beberapa kali kondisinya sempat sangat menurun karena komplikasi yang dialaminya. Sudah nyaris 2 bulan masa perawatannya dan membuat kami sebagai perawatnya menjadi akrab dengan beliau. Belakangan kami tahu kalau ketiga anaknya termasuk orang yang berada dan biaya rumah sakit sepertinya bukan masalah buat mereka. Tapi hanya anak lelaki nomor 2 yang sering terlihat datang mengunjunginya. Itu pun hanya beberapa kali dalam seminggu, bisa dihitung dengan jari. Anak perempuan yang tinggal di Surabaya hanya datang 2 kali, aku ingat betul. Sedangkan anak pertama sama sekali tidak pernah terlihat. Ibu Juwita lebih banyak sendirian, hanya kami perawat yang setia menemaninya. Kami juga sudah terbiasa mendengarkan sayup-sayup senandung Temang Jawa yang beliau nyanyikan sebelum tidur, hampir setiap malam. Hingga akhirnya pada suatu malam di bulan Maret 2017, karena kondisi yang sudah sangat lemah dan sudah nggak tertolong lagi, beliau menghembuskan napas terakhirnya. Ibu Juwita meninggal dunia. Singkat cerita, ketika jenazah Ibu Juwita sudah dibawa pulang oleh keluarganya, ruangan tempatnya dirawat kami bereskan lagi menjadi seperti semula. Kami yang merawatnya selama beliau di rumah sakit tentu saja merasa sangat kehilangan. Sosok yang ramah dan baik hati itu harus pergi untuk selamanya karena kondisi yang memang sudah sangat berat untuk sembuh. Salah satu bagian terberatnya dalam pelaksanaan pekerjaan ini, yaitu kita harus mengalami sesuatu yang di luar nalar. Pada bulan April di tahun 2017 juga, jam 1 malam, bel ruangan 11 berbunyi, pertanda kalau pasien di dalamnya memerlukan bantuan. Aku langsung bergegas ke ruangan itu. Nah, pasien di ruangan nomor 11 itu berumur 42 tahun, pasien korban kecelakaan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" ucapku ketika sudah berada di dalam. Perlahan dia menggenggam dan menarik tanganku agar bisa lebih mendekat lagi. Setelah cukup dekat, dengan suara nyaris berbisik, dia bilang, "Ada suara orang seperti perempuan. Dia bernyanyi di kamar mandi, Sus." Cukup kaget aku mendengarnya, tapi dengan tenang aku bilang, "Mungkin itu suara televisi, Pak. Coba Bapak tenang dulu." Lalu aku berjalan menuju kamar mandi dan membuka pintunya. Kosong, tidak ada siapa-siapa. "Tuh, Pak, lihat, kosong. Nah, sekarang Bapak lebih baik istirahat saja supaya lekas sembuh." Bapak itu hanya diam sambil masih menunjukkan raut wajah yang was-was. Setelah itu aku keluar dan kembali ke meja perawat. Itu salah satu cerita pasien yang kebetulan dirawat di kamar nomor 11. Kamar yang beberapa minggu sebelumnya dihuni oleh almarhum Ibu Juwita.
Sudah beberapa kali aku dan teman-teman perawat lainnya membahasnya. Kamar yang pernah menjadi ruangan perawatan Ibu Juwita itu, bahkan beberapa teman bercerita kalau mereka beberapa kali mendengar atau merasakan hal aneh ketika sedang berada di dalam kamar itu, ataupun ketika hanya sedang melintas di depannya. Mereka sering mendengar suara perempuan bernyanyi atau sekedar bersenandung. Suara yang menyanyikan senandung tembang Jawa. Suara nyanyian perempuan itu bersumber dari dalam kamar. Ada teman perawat yang akhirnya punya keberanian untuk membuka pintu kamar, yang pada saat itu memang dalam keadaan kosong. Ketika nyanyian kembali terdengar, dia tak menemukan apa-apa. Kamar itu benar dalam keadaan kosong. Tapi sekujur tubuhnya ini langsung merinding hebat. Tanpa pikir panjang, dia langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Ada pula rekan bagian kebersihan yang mengalami peristiwa yang seram juga. Nah, dia tiba-tiba melihat sosok perempuan yang mirip dengan Ibu Juwita. Dia tengah berbaring di atas tempat tidur. Nah, tanpa pikir panjang, temanku itu langsung lari terbirit-birit di luar ruangan. Karena memang teman itu juga dia tahu Ibu Juwita memang pernah dirawat di tempat tersebut. Makanya saat menyadari kalau yang tampak itu adalah Ibu Juwita, dia langsung lari. Karena setahunya Ibu Juwita itu sudah meninggal di ruangan tersebut. Sampai pada suatu malam, akhirnya aku mengalami juga kejadian seram yang mungkin akan aku ingat selama hidupku. Di akhir April 2017, malam itu hanya ada 3 ruangan yang berisi pasien. Sisanya kosong, termasuk ruangan nomor 11. Kebetulan aku kebagian shift malam. Bersama dengan 2 rekan lainnya, kami bertugas di lantai itu. Setelah semua pembesuk sudah pergi, suasana kembali menjadi sangat sepi dan senyap. Apalagi ketika malam beranjak larut. "Ida, kami ke lantai 1 dulu ya, ada yang butuh bantuan." Suara Ida mengagetkanku dan membuyarkan lamunanku. "Ya udah, tapi jangan lama-lama ya," jawabku kemudian. Waktu itu jam 12 malam, ketika akhirnya aku sendirian dan duduk di meja di depan ruangan perawat. Hingga tiba saatnya aku harus mengunjungi ruangan pasien satu persatu, memeriksa keadaan dan melakukan keperluan lainnya. Pasien yang berada di ruangan paling ujung adalah pasien yang paling terakhir aku kunjungi. Untuk menuju ruangan itu, aku harus berjalan melintasi di depan ruangan nomor 11, yaitu ruangannya Ibu Juwita. Saat melewatinya pertama kali, tidak ada kejadian apa-apa. Aku pun tidak merasakan ada hal yang aneh, normal lah. Kamar dalam keadaan gelap dan sunyi. Lalu aku meneruskan langkah menuju pasien paling ujung. Setelah semuanya selesai, aku kembali berjalan ke ruangan perawat. Untuk itu, aku harus lewat di depan kamar nomor 11 lagi. Nah, pada saat inilah aku melihat hal yang aneh. Dari luar, terlihat dari jendelanya kalau lampu kamar 11 itu nyala terang. Padahal tadi waktu lewat pertama kali keadaannya gelap. Lampu mati semua. Tanpa berpikir macam-macam, aku langsung masuk ke ruangan itu. Dan benar, lampunya menyala semua, termasuk yang ada di atas tempat tidur. Lalu aku langsung masuk dan mematikan semua lampu. Setelah ruangan menjadi gelap, tiba-tiba terjadi sesuatu. Di situ, aku mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung. Suaranya bersumber dari dalam kamar mandi. Nyanyian tembang Jawa yang aku ingat dulu Ibu Juwita sering menyanyikannya sebelum tidur. Aku merinding. Aku langsung bergegas keluar ruangan. Sampai di meja, aku langsung duduk sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Akhirnya aku merasakan apa yang sudah pernah teman-temanku rasakan. Begitu gumamku di dalam hati. Di hadapanku ada lorong panjang yang lampunya sengaja kami biarkan dalam keadaan redup ketika malam hari. Pintu-pintu ruangan perawat pasien berada di kanan dan kiri lorong. Ruangan nomor 11 berada di sebelah kanan. Aku hanya bisa melamun sendirian memandangi lorong itu. Hingga tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkanku. Ada bel berbunyi. Bel yang menandakan kalau ada pasien yang membutuhkan bantuan di dalam ruangan. Aku terkejut dan kaget karena bel yang berbunyi itu bel dari ruangan 11. Yaitu ruangan yang dulu ditempati oleh Ibu Juwita. Beberapa saat lamanya bel itu terus berbunyi. Aku berusaha untuk tidak menghiraukannya karena ketakutan. Hingga akhirnya bel itu berhenti berbunyi dengan sendirinya. Aku cukup lega, tapi gak lama
Suasana kembali menjadi hening dan sepi, ditambah dengan perasaanku yang semakin tidak karuan, membuat keadaan semakin mencekam. Sekitar 30 menit kemudian, ada sesuatu lagi yang terjadi. Aku menajamkan pandanganku memandang ke ujung lorong ketika mendengar sesuatu dan berusaha mencari sumber suara tersebut. Ternyata yang kudengar adalah suara pintu yang terbuka. Pintu ruangan yang letaknya di dekat ujung lorong. Tapi aku belum tahu ruangan yang mana. Terus aku perhatikan lorong itu. Sampai kemudian ada sesuatu. Dari kejauhan aku melihat ada sosok yang bergerak berjalan keluar, kemudian berdiri di depan pintu. Ia menghadap pintu ruangan lain yang ada di hadapannya. Sosok perempuan, rambutnya panjang, mengenakan jubah pasien, berdiri diam sambil tangan kirinya memegangi tiang botol infus. Sosok itu keluar dari dalam kamar nomor 11. Aku terpaku. Aku diam dan tidak mampu berbuat apa-apa. Tubuhku kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Kemudian, perlahan sosok perempuan itu memutar tubuhnya menghadap ke arah tempat aku duduk. Dalam keadaan lampu yang temaram, aku yang melihat dari kejauhan sangat yakin kalau itu adalah sosok yang mirip dengan Ibu Juwita. Tubuhku gemetar, ketakutan ketika pelan-pelan dia berjalan mendekat. Aku takut, aku tidak kuat lagi. Aku menundukkan kepala dan tidak berani menatap ke depan. Aku mendengar suara roda tiang gantungan infus itu bergulir di atas lantai, bergerak, ditarik-tarik mendekat ke arah tempat aku duduk. Aku masih menundukkan wajah dan tidak berani melihat. Terus terdengar suara roda itu. Suaranya semakin dekat, dan semakin dekat. Sampai akhirnya berhenti berbunyi. Dalam keadaan menunduk, aku yakin kalau sosok yang berjalan membawa tiang infus itu sudah berdiri tepat di hadapanku. Aku nyaris menangis saat itu, ketakutan. Aku semakin ketakutan ketika mulai terdengar perlahan senandung nyanyian tembang Jawa. Senandung yang sumbernya sangatlah dekat. Tubuhku bergetar hebat. Cukup lama peristiwa itu berlangsung. Sampai akhirnya sambil menangis aku memaksakan diri untuk mengangkat wajahku. Dan apa yang kulihat? Di depanku, sosok Ibu Juwita sedang berdiri. Tangan kirinya memegang tiang infus, mengenakan jubah pasien berwarna biru. Rambutnya putih panjang tergerai. Wajahnya pucat tanpa ekspresi, datar dan tanpa ekspresi. Kami saling berhadapan beberapa saat. Dalam ketakutan, akhirnya aku mulai bisa untuk berdoa di dalam hati. Lalu perlahan kembali menundukkan wajah sambil terus berdoa. Lama-kelamaan, senandung nyanyiannya itu kembali menghilang. Hingga akhirnya tak terdengar lagi. Ketika sudah muncul keberanian, aku mengangkat wajah dan sosok Ibu Juwita itu sudah tak terlihat lagi. Hanya lorong gelap yang ada di hadapan. Gak lama kemudian, dua rekanku itu datang kembali ke ruangan perawat. Setelah aku mengalami kejadian itu, ternyata ada salah satu temanku yang harus mengalami kejadian yang cukup seram. Dia adalah laki-laki, namanya Fahrul. Jadi kebetulan saat itu aku sedang shift siang. Jadi setelah kejadian mengalami kisah seram itu, memang aku menolak untuk ke bagian shift malam. Jadi berusaha mungkin saat itu aku ingin di shift 2 atau shift 1 saja. Aku menolak untuk kebagian di shift 3. Jadi saat itu Fahrul memang sendirian seperti posisiku saat itu. Kedua temannya sedang bertugas diminta bantuan oleh ruangan lain. Di saat dia sedang melamun sambil memainkan ponselnya, tiba-tiba ada petugas kebersihan. Nah, petugas kebersihan ini bisa tergolong dia baru. Dia saat itu baru bekerja sekitar 2 mingguan. Jadi tidak tahu kalau ruangan 11 dulu pernah dihuni oleh Ibu Juwita. Jadi saat itu dia membersihkan lorong tersebut. Tak berapa lama dia berlari ke ruangan perawat. Fahrul yang saat itu memainkan ponsel langsung menyimpan ponselnya dan bertanya, "Ada apa, Mas?"
Itu di ruangan nomor 11 ada yang minta bantuan. Fahrul terdiam. Karena setahu dia saat itu ruangan 11 kosong. Memang beberapa ruangan lain ada pasiennya. Beberapa kali dia tanya, tapi katanya itu ada si ibu-ibu meminta tolong. Akhirnya Fahrul ikut kan? Ikut masuk ke ruangan 11 itu. Dan apa yang terjadi di sana? Saat masuk, ruangan itu dalam keadaan menyala. Tapi si pembersih ini ya kekeh. Katanya dia melihat ada ibu-ibu terbaring di sana. Tapi ketika masuk tidak ada siapa-siapa. Di situ Fahrul terdiam. Dia ingat beberapa kejadian teman-temannya yang pernah mengalami kejadian seram di sana. Hingga tak berapa lama, Fahrul menyuruh si petugas kebersihan itu untuk bergegas pergi saja dari ruangan itu. Fahrul keluar. Sepertinya petugas kebersihan itu masih melanjutkan pekerjaannya kan. Fahrul baru duduk, dia masih menghadap ke arah lorong. Tak berapa lama, petugas kebersihan itu keluar. Nah, di situ tanpa sadar, petugas kebersihan itu di belakangnya ada sosok yang ikut. Dengan polosnya, petugas kebersihan itu berjalan menuju Fahrul. Fahrul diam kan melongo. Samar saat itu. Saat sudah dekat, dia sadar. Di belakang yang dibawa oleh petugas kebersihan itu adalah Ibu Juwita. Dia tuntun tangannya. Tangan sebelahnya memegangi tiang impus. Di situ, Fahrul gemetar. Mulutnya keluh. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Si petugas kebersihan ini tidak sadar kalau yang dibawanya itu adalah orang yang sudah meninggal. Sampai di meja, Fahrul saat itu yang ketakutan memilih langsung sembunyi. Si petugas kebersihan sampai di meja perawat malah bilang ke Fahrul, "Pak, ini pasien yang tadi katanya di kamar mandi." Fahrul diam, dia tetap menundukkan kepalanya sambil terus berdoa. Mas, sadar. Ucap Fahrul yang sambil menunduk. Sadar apaan mas? Ini si ibunya katanya minta tolong. Dengan wajah ketakutan, Fahrul mengangkat mukanya. Saat dia mengangkat, ternyata Ibu Juwita itu sudah tidak ada. Fahrul untuk memastikan kan, dia berdiri melihat ke arah lorong. Ternyata di depan pintu nomor 11, Ibu Juwita itu sudah berdiri di sana. Dan si cleaning service tadi, dia kaget ketika di sampingnya sudah tidak ada. Bahkan dia shock. Di situ Fahrul juga menenangkan diri dulu sambil menenangkan diri si cleaning service ini. Tak berapa lama kedua temannya datang. Nah, di situ barulah mereka bercerita kalau kamar nomor 11 itu dulu dihuni oleh Ibu Juwita. Kejadian-kejadian seram itu terus saja berlalu. Sampai kalau tidak salah mungkin 40 hari setelah meninggalnya Ibu Juwita. Dan setelah itu tak pernah lagi terdengar ada suara senandung tembang Jawa atau lain sebagainya. Namun tetap kejadian itu benar-benar aku ingat. Karena paling seram menurutku selama aku bekerja di rumah sakit tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.